ibaratnya apa ya Pak ya, pembunuh berdarah dingin Pak, racunnya Pak ya. Disemprot sekarang matinya baru 4 hari kelihatan Pak kuning. Kalau kontak kan semprot 4 jam udah nampak deh Pak gosong. Kita coba ya Bapak-bapak sekalian. Jadi kualitasnya tidak diragukan ya Pak, karena beberapa barangnya banyak impor Pak. Jangan lupa 12-12 saprotannya Bang. Pesan sudah betul tempatnya. Ini sudah kita buktikan. Impos jelas, saprotan yes. Jangan takut tidak mantap. Jadi silakan bapak-bapak, abang-abang sekalian yang ingin mencoba pupuk kita, dan mungkin ada yang ingin bertanya, bapak-bapak, abang-abang sekalian, karena juga persingkat waktu tadi masih jam 11.18, dan nanti kita akan coba Pak untuk pupuk Vertipos kita Pak. Jadi merupakan salah satu pupuk unggulan dan andalan di saprotan utama Pak, Vertipos, pupuk fosfat. Jadi kalau Bapak nanti ada kendala, susah mencari pupuk fosfat atau SP36 dan sebagainya, bisa beralih ke Vertipos Pak. Jadi mungkin di sini ada yang ditanyakan Pak atau ingin didiskusikan. Karena saya hanya mereview beberapa barang aja nih, Bapak, abang-abang sekalian. Silakan Bang Bahut. Mungkin saya mau nanya juga. Oh, boleh. Nanya saya nih. Saya menunggu Pak Giatu nih, karena Pak Giatu udah banyak katanya apa yang bisa aja tentang produk-produk saprotan. Ya. Panjang juga nanti kayaknya banyak yang mau nanya. Jadi saya mau bahas ke NPK 2635 plus B plus BU plus NR. Gabut ya. Terima kasih atas pertanyaan Bang Baut Siagian. Bagus pertanyaannya. Jadi saya ingin menjawab nih ya, Bapak, abang-abang sekalian. Jadi 7635 35% adalah kandungan K2O atau kalium Pak. Tadi Bang Baut menanyakan bisa nggak untuk menggantikan pupuk tunggal seperti muriat of potas. Sangat-sangat bisa Pak, karena sama-sama kalium 35%. Kenapa itu kandungannya 60%? Gimana caranya? Bapak tinggal nambahkan aja dosisnya 1,2 sampai 1,5 kilo mungkin per pokok. Jadi kalau Bapak mungkin setahun ada 2 kali rotasi atau 3 kali rotasi pupuk, tinggal kalikan aja Pak per pokoknya per tahun berapa. Jadi dosisnya bisa Bapak tambahkan itu Pak. Jadi pupuk 7635 ini abang-abang, bapak-bapak, baik digunakan di lahan mineral maupun gambut. Kenapa spesial gambut? Kenapa gambut ini kan sangat ini Pak, perawatan dan gimana Pak ya, pemeliharaannya tuh susah dibandingkan mineral. Jadi kombinasi 7635 ini sebetulnya sudah kita uji. Kalau lahan gambut-gambut seluruh Indonesia ini kan berbeda-beda nih Pak kondisinya. Kenapa kita hadirkan 7635? 35 ini sebetulnya trial yang kita uji daripada trial-trial yang lain, dan sesuai untuk sebagian besar lahan gambut di Indonesia. Jadi kita luncurkan kombinasi 7635. Misalnya lahan kita misalnya sekian juta hektar gitu Pak. Dan kombinasi 7635 ini sudah bisa menangani atau sebagai acuan pupuk untuk lahan gambut kita yang 80% gitu. Makanya kita luncurkan 7635. Dia untuk gambut aja, spesial untuk gambut Pak. Untuk gambut aja dia oke, apalagi untuk mineral. Jadi sangat-sangat bisa Pak di mineral maupun di gambut. Tadi masalah menggantikan MOP sangat bisa Bapak-bapak, abang-abang, tinggal menambahkan dosis saja. Kemudian 7635 ini apakah harus pakai pupuk NPK ini aja? Tidak Pak.
Jadi kondisi-kondisi tertentu ini kan meliputi semua trial uji coba yang dilakukan. Makanya keluar kombinasi 7635. Jadi meliputi keinginan, kemauan lahan gambut, misalnya sebagian besar lahan Indonesia, makanya keluarkan 7635. Kemudian gini bang, bapak-bapak, misalnya perlu nggak sih tambahan unsur-unsur lain seperti nitrogen atau fosfat? Karena mungkin kan kaliumnya sudah tercukupi. Itu bapak nanti abang-abang silakan uji dipakai pH tanah. pH tanah, dan walaupun mau lebih akurat, bapak-bapak abang-abang bisa uji lip sampel daun. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Talamus kan murah itu bapak-bapak abang-abang. Ya itu cuma untuk mengukur pH. Jadi nanti abang-abang coba beli talamus di toko-toko bahan kimia ada itu. Di dekat Usua ada itu pak. Banyak itu jual talamus. Murah itu dia segini. Jadi nanti kayak alat sensitif kehamilan dia. Bapak ambil tanah. Tanahnya diambil. Kalau misalnya luasan kelapa sawit abang-abang berapa persen, ambillah sekian 20%-nya atau 15% sampel tanahnya. Itu caranya diagonal aja, biar dia ngambil merata. Tarik garis sila, ambil sudut-sudut, tengah, sudut-sudut, depan belakang, ambil tengah. Abang ambil gelas di air, larutkan di air, dikacau, baru masukkan ke talamus. Itu untuk hanya menentukan pH tanah tadi, apakah dia asam, basa atau netral gitu. Talamus itu pak kekurangannya. Tapi kalau beli canggih lagi, yang beli yang harga 2 juta itu pak, analog. Kalau kami ada coba, sekarang ada jual lagi, nggak tahu saya pak. Itu jadi kita jepit daun itu, daun dijepit, keluar dia pak angkanya, keluar unsur apa. Jadi kalau tadi Bang Baut bilang, apakah meski 7635 itu tergantung permintaan perkebunan bapak-bapak dan abang-abang. Kekurangan apa sih? Itu ujinya tidak bisa kasat mata. Memang harus uji lip sampel daun atau tanah. Seperti itu Bang Baut. Jadi tidak mesti harus 7635. Jadi ini kombinasi memang sudah sesuai di lahan gambut. Karena sifat dan daya urainya juga bagus di gambut. Makanya spesial gambut. Tapi nanti kalau butuh tambah, bisa nggak? Bisa. Jadi kita harus cek lagi keadaan tanah perkebunan kita Pak. Dengan lab sampel unit, kalau nggak saya salah untuk daun, kalau tanah sampel soil tanah itu ya. Itu Bang Baut, saya rasa mungkin ada yang kurang lagi Bang Baut, pertanyaannya yang belum puas terjawab, saya puaskan hari ini. Ada Pak? Baru karena produk impor semua. Saya tertarik karena di sini sudah ada ini TBM, mulai dari pembibitan ada, TBM ada, TM ada, dan saya tertarik spesial gambut. Jadi di situ ada 7535 7N ya, P-nya 36, K-nya 35 plus boron, kukum, cecek. Nah, yang mau saya tanyakan ini, untuk gambut ini biasanya kan cenderung asam ya, asam. Apakah ini aja cukup atau perlu tambahin sama magnesium misalnya sebagai apa penetra pH dulu? Karena biasanya tadi saya sampaikan juga, apabila pH-nya netral, pupuk apapun diberi sedikit pun dia akan terserap. Kalau keasamannya tinggi, pH tidak netral enggaknya, itu walaupun banyak dikasih pupuk, dia tidak bisa terserap langsung karena diberikan partikel-partikel tanah yang perlu dipecah oleh magnesium. Saya pikir apa teorinya begitu. Apakah ini aja cukup atau perlu tambahan seperti magnesium? Karena saya tertarik nanti petani kita yang di gambut bisa kita informasikan. Terima kasih Pak Gato, pertanyaannya Pak. Saya jawab Pak ya. Kalau ada yang kurang tambahin Pak, karena masih murid ini. Jadi di samping 7635, Bapak abang-abang, memang di lahan gambut adalah pH-nya biasanya lebih ke asam, abang-abang.
Makanya di gambut itu banyak bermain dolomit. Jadi di samping 7635, abang-abang, bapak-bapak silakan tambahkan pupuk dolomit atau kalsium CaCO3 ya, CaCO3, kalsium karbonat itu kalau saya salah unsur kimianya. Bapak sebelum aplikasikan ini silakan tambahkan pupuk dolomit atau CaCO3. Tapi kalau itu bapak kesusahan, biar gampang pakai Vertipos. Karena apa Pak? Di Vertipos fosfatnya ada, kalsiumnya juga ada, jadi lengkap. Bapak-bapak sama abang-abang nggak usah repot. Jadi dalam satu kemasan udah pupuk semua ini. Fosfat ada, kalsium ada. Jadi bisa dikombinasikan dengan Vertipos dan Special Gambut 7635. Tadi seperti itu pertanyaan Pak Gerto, perlu nggak ditambahkan untuk menetralkan? Karena biasa lahan gambut, biasa kalau kita kasih pupuk Pak, kasih lagi kok nggak ada pengaruh. Berarti kan daya serap tanaman yang berkurang. Berkurangnya apa? Nafsu makannya. Nafsu makannya kenapa Pak? Karena perkembangan akar tadi Pak. Karena kunci tanaman itu pasti di akar. Akar sehat mudah-mudahan Pak. Akar sehat itu apa? Pengolahan tanah dan pemupukan yang baik. Udah pasti Pak. Jadi di gambut itu biasanya ditambahkan dengan dolomit Pak untuk menetralkan pH tanah. Jadi kalau pH tanah itu udah netral, abang-abang bapak-bapak, itu tanah itu pasti subur, itu tingkat kesuburannya meningkat, udah pasti otomatis. Kalau bapak abang kasih pupuk kandang itu nggak mungkin beli berapa truk kan, tapi di situ sudah terwakilkan. Kenapa? Kompos, salah satu bahan organik, itu cukup baik untuk apa? Tapi pertanyaan Gerto, perlu Pak. Jadi ditambahkan pupuk kalsium sebagai penetral tanah. Jadi biasa itu dipupukkan biasa di awal pemupukan Pak. Setelah itu masuklah fosfat dengan nitrogen, baru kalium. Jadi bapak bisa kombinasikan biar bapak-bapak gak repot-repot. Pakai dolomit juga boleh, pakai Vertipos lebih mantap Pak. Karena sekali tabur udah semua itu, kalsium ada, fosfat ada, boron ada. Ini udah ditabur, tambah lagi 7635, komplit Pak. Semakin besar unsurnya, semakin mantap tanaman itu perkembangan dan pertumbuhannya Pak. Jadi itu Pak Gerto. Jadi maaf Pak, saya salah. Biasanya kalau magnesium itu biasa kaitannya sama klorofil daun ya, bapak-bapak, abang-abang. Biasa itu. Dan dia biasa meningkatkan juga kualitas buah, abang-abang. Kaitannya dengan rendamen minyak. Nah itu dia, magnesium. Karena apa? Klorofil yang diciptakan itu sempurna. Memiliki rumah adalah impian setiap keluarga. Rumah yang nyaman, tempat berteduh dari panas dan hujan, tempat bercanda dengan keluarga, tak harus mewah. Rumah yang nyaman sudahlah cukup. Memiliki rumah tidak hanya kenyamanan, tetapi juga strategis serta terjangkau. Untuk itu, developer PT Sajian Agro Persada hadir menjawab keinginan setiap keluarga. Dengan keinginan hunian, tidak hanya kenyamanan, tetapi juga strategis, aman, serta murah tetapi tidak murahan. Perumahan Perumnas Sajian Agro Permai memberi kemudahan kepada keluarga untuk memiliki rumah dengan DP dan cicilan yang sangat murah, dengan kemudahan kepada masyarakat, terkhususnya yang berpenghasilan di bawah rata-rata, dengan mudah untuk memiliki perumahan layak huni untuk pertama kalinya. Ayo, buruan, apalagi segera memiliki sekarang juga.